dan juga di hadis Ubadah ibnu Samit yang muttafaqun alaih, yang sama kisahnya tentang Nabi melaksanakan sholat malam, maka syahidnya, dan juga dari Zaid ibnu Thabit, maka syahidnya di hadis-hadis yang kita baca ini bahwa Nabi di saat melaksanakan sholat tarawih hanya sholat. Apakah Nabi mengisahkan seperti sholat kusuf, setelah salam kemudian Nabi melaksanakan ceramah? Tidak. Maka dari 3 hari di hadis Aisyah, hadis Ubadah ibnu Samit, hadis Zaid ibnu Thabit yang muttafaqun alaih, dan hadis Abi Dzar yang masyhur tentang sholat tarawih berjamaah mendapatkan pahala yang besar, maka di sini tidak disebutkan Nabi sholat 4 rakaah kemudian diselingi ceramah, kemudian 4 rakaah lagi. Intinya, kesimpulannya, itulah yang ada dari sholat tarawih pada dasarnya. Tidak ada penjedaan dengan ceramah. Dan begitupun di saat dihidupkan kembali, reborn dari sholat tarawih, yang mana pernah dilakukan oleh Nabi dan ditinggalkan di hari yang keempat, makhofatan wa khosyatan an yufridu alaihim, takut diwajibkan kepada kaum muslimin. Maka kemudian setelah itu tidak dilaksanakan kembali sampai zaman Abi Bakar dan sampai zaman Umar. Maka di hadis di Sahih Al-Bukhari disebutkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab, dia keluar untuk mengecek keadaan kaum muslimin, dan Umar masuk ke Masjid Madinah. Maka didapati auza'an bahwa kaum muslimin salat sendiri-sendiri. Fahunaka man yusalli munfaridan wa hunaka rahtun. Maka ada yang salat sendirian, ada yang 3 rahtun, 3 sampai 9 jumlahnya. Ada yang 8 orang, 9 orang, 7 orang berjamaah dengan suara yang ditinggikan. Maka Umar mengatakan, ini ara lau jama'tu haula ala qari'in wahid la afdal. Maka ini fatwanya Umar, dan diikuti, ditunjuklah Ubay ibnu Ka'ab. Maka setelah itu reborn, lahir kembali yang namanya salat tarawih berjamaah. Karena Nabi sudah meninggal, tidak akan pernah lagi diwajibkan setelah itu. Di zaman Umar sudah turun Al-Quran, tidak ada lagi, dan sudah meninggal Nabi, tidak ada sunnah lagi. Maka di dalam permasalahan ini disebutkan setelah reborn kembali, tidak ada Umar memerintahkan Ubay ibnu Ka'ab untuk ceramah, di mana dia menjadi imam ceramah di antara 4 rakaah. Kesimpulannya, jika kita kembali kepada pendalilan-pendalilan yang muttafaqun alaih tentang salat tarawih, maka tidak ada penjedaan salat tarawih dengan ceramah, tausiah, dan seterusnya. Dan begitupun i'tikaf. Jika kita rujuk kepada hadis-hadis i'tikaf yang masyhur muttafaqun alaih dari Aisyah, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi asra awakhir min Ramadan hatta tawafahullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beriktikaf setiap 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan dulu Nabi terus melaksanakannya sampai Nabi meninggal. Dan ada kisah, dan ini menjadi pendalilan bagi kita. Kisah ini menjelaskan bagaimana Nabi telah meniatkan untuk iktikaf, namun ada suatu hal, maka Nabi batal iktikaf dan mengqadha. Poin pendalilan di dalam hadis ini, hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, bahwa Nabi mengizinkan Aisyah untuk iktikaf bersamanya. Fa darabat Aisyah al-khab'ah. Maka Aisyah membuat tenda, dan alhamdulillah santri-santri kita, saudara-saudara kita membuat tenda-tenda, sehingga kita lihat di Masjid Muqbil Al-Wadi'i seperti banyak tenda-tenda. Maka ini dari sunnah. Dulu Aisyah membuat tenda untuk Nabi. Kemudian ja'at Hafsah fasta'danat. Maka diizinkan Hafsah ikut, istri Nabi. Kemudian ja'at Zainab
bintu Jahsh minta izin juga, diperbolehkan. Maka akhirnya banyak istri Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ba'dal fajr seperti hari ini, antum masuk ke tempat iktikaf tanggal 21 paginya, maka Nabi melihat istri-istrinya banyak di masjid. Maka dikatakan al khairu turidna, maka kalian semua wahai para istriku ingin mencapai kebaikan. Maka di sini Nabi menggagalkan iktikafnya, ditakutkan niat mereka berubah iktikaf jadi ingin ikut Nabi, seperti di syarah-syarah yang disebutkan oleh para ulama. Maka dari sini Nabi meninggalkan iktikaf dan dibayar iktikafnya fi asral awal min syahri Syawal. Syahidnya di sini permasalahan tadi, istri-istri Nabi meminta izin dan kemudian mereka berkumpul semuanya kebanyakan di masjid. Maka akhirnya Nabi menggagalkan iktikafnya. Ini poin apa? Bahwa ada perkara-perkara jika memang dia adalah ibadah dan urgen, Nabi akan menyebutkannya. Seperti Aisyah membuatkan tenda, dan seperti para istri-istrinya yang kebanyakan ataupun di hadis disebutkan banyak yang ikut, maka Nabi menggagalkannya. Maka begitupun permasalahan tausiah, permasalahan ceramah. Maka ceramah perkara ibadah, perkara yang urgen. Jika memang dia itu dijadikan jadwal, Nabi memberikan jadwal ba'da demikian, tadi soalnya sebelum sahur ya. Maka sebelum sahur memberikan kalimah ataupun ba'dal asr dan sebagainya misalnya. Maka Nabi akan menjelaskannya. Namun zahirnya Nabi tidak melaksanakan perkara-perkara demikian ini, maka tidak ada reformasi dan tidak ada innovation in the worship, tidak ada inovasi-inovasi di dalam peribadatan. Maka kesimpulannya, perkara menambah-nambah dalam peribadatan seperti tarawih ditambah diantaranya dengan tausiah ataupun kajian ataupun kultum, dan begitupun iktikaf dijadikan jadwal di antara mereka sebelum sahur ataupun sebelum berbuka, mungkin jadwal khusus. Maka kita katakan jika permasalahan menuntut ilmu itu ingin ditambahkan, maka asalnya menuntut ilmu adalah wajib. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh berbagai sahabat dari Anas dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dari Ubadah bin Samit yang naik kepada derajat sahih li ghairi, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan juga di dalam hadis bahwa asal dari masjid itu adalah tempat untuk kajian, tempat untuk menuntut ilmu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna bainahum, maka tidaklah dari kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid Allah, yaqra'una kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, membaca Al-Quran dan mengajari ilmu di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafat anhumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah kecuali malaikat-malaikat turun dan melindungi mereka, dan rahmat Allah pun meliputi mereka, dan as-sakinah, ketenangan, ketentraman turun kepada hati-hati mereka dan hidayah, dan juga Allah akan mengingat mereka nama-namanya di langit. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa asal kebaikan dari masjid itu melaksanakan kajian-kajian di masjid. Kesimpulannya, jika kita melaksanakan kajian-kajian sebelum Ramadan,
di waktu Ramadan, maka setiap zuhur kita melaksanakan kajian, ba'dal asar memberikan kajian, ba'dal fajar memberikan kajian, antara maghrib wal isya kita memberikan kajian. Kemudian masuk Ramadan, ada salat tarawih, tetap kita memberikan kajian malam setelah tarawih. Dan zuhur asar seperti sekarang ini kita memberikan kajian. Dan begitu pun masuk asral awakhir min Ramadan, kita iktikaf. Dan kajian yang namanya iktikaf di masjid, maka kajian pun jalan terus. Seperti sekarang, ikhwah yang iktikaf setelah salat maka duduk di tempat duduknya untuk melaksanakan pelajaran, maka kita katakan itu ada syar'inya pada dasarnya. Memberikan kajian di masjid itu adalah perkara yang syar'i. Dan yang jadi masalah di sini pencampuran. Maka yang dipermasalahkan adalah pencampuran, dan pencampuran ini kembali kepada jawabannya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Diniatkan apa tujuannya? Melaksanakan kajian kultum. Jika melaksanakan kajian kultum khusus pada tarawih sehingga membuat manusia seakan-akan menjadi suatu syarat tarawih atau rukun tarawih, atau bahkan perkara yang paling baik bid'ah hasanah untuk tarawih, maka ini masuk kepada inovasi yang baru. Dan begitu pun i'tikaf, seakan-akan diharuskan sebelum buka dan sebelum sahur ada kalimah yang diberikan oleh musyrif, pemimpin dari the leader of worship, pemimpin dari ibadah, murabbi atau yang lainnya. Maka di sini butuh kepada pembahasan. Kesimpulannya, menuntut ilmu, memberikan kajian adalah ibadah dan dakwah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jika melaksanakan ini keluar dari kehidupan kesengsaraan di dunia. Wal asr innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam keadaan khasara. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan banyak pendalilan dari Al-Qur'an dan hadis, balighu anni walau ayah. Maka menuntut ilmu adalah perkara yang sangat urgen. Dan kebetulan di masjid, dan sholat tarawih pun di masjid, dan iktikaf pun di masjid, maka perkaranya kembali kepada perkara tadi, bahwa menuntut ilmu wajib dan mempunyai keutamaan yang besar. Dan tarawih sunnah dan iktikaf sunnah, kemudian dicampur keadaannya sehingga difahami oleh kaum muslimin. Dari iktikaf harus ada kultum, dari tarawih harus dijeda 4 rakaah, kemudian ada kajiannya. Seperti tadi ditanyakan kepada kita, suatu hari si imam tidak memberikan kajian, maka para makmum yang kebanyakan orang awam seperti protes, kecewa, penonton kecewa. Kenapa tidak ada ceramah? Menunjukkan seakan-akan ilzam, seakan-akan keharusan. Bahkan mungkin ada yang berpendapat bukan sunnah. Mungkin sunnahnya ya seperti ini. Maka ini jawabnya pertama tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Contohnya seperti kita di sini. Di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, dan contohnya di Masjid Syekh kami Muqbil di Daril Hadis. Kita beriktikaf di sana dan sholat tarawih di ma'had beliau atau di institut beliau. Maka beliau sebelum Ramadan mengajarkan setelah salawat ilmu, ba'da duhur, ba'dal asr, bainal maghrib wal isya, kecuali ba'dal fajr. Maka di bulan Ramadan pun mereka tetap belajar dan Syekh tetap memberikan pengajaran, dan kita pun di sini sebelum Ramadan dan di bulan Ramadan kita tetap memberikan kajian seperti antum dengar kita sekarang ini di bulan Ramadan. Di pas iktikaf dan para mu'takifin di depan kita. Maka tidak ada acara khusus harus mengikuti kajian di jam tertentu, dibuat jadwalnya, tidak.
Maka kita melaksanakan ba'da duhur. Sekarang ba'da duhur, sebelum Ramadan ada kajian ba'da duhur. Setelah Ramadan pun nanti ba'da duhur, insya Allah. Dan di bulan Ramadan ini pun ba'da duhur. Dan nanti ba'dal asr. Dan setelah sholat tarawih, dari mulai awal kita melaksanakan di bulan Ramadan, awal tarawih, maka setelah tarawih kita melaksanakan kajian, tidak ada pencampuran dan hubungan syarat memberikan sholat tarawih harus satu paket dengan kajian, satu paket dengan ceramah. Sehingga uangnya pun yang diberikan kepada ustadz-ustadz yang tadi disebutkan terpampang pamflet, mulai dari Ustadz Anu nomor 1 di tanggal Ramadan pertama sampai tanggal Ramadan ke-30 Ustadz Nganu, di mana dia ditulis imam dan penceramah. Maka satu paket uangnya 150 untuk